Selamat datang di podcast politik UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Saya Yasir Riyadi, Direktur Universitas Terbuka Jambi. Kali ini kita masuk pada program mengenal lebih dekat caleg. Nah, karena kita akan memasuki tahun politik di 2024, oleh karena itu Universitas Terbuka Jambi hadir untuk bisa mengedukasi dan menginspirasi kira-kira perpolitikan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita mengundang para calon legislatif, baik itu dari DPR, DPRD provinsi, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Itu kita undang untuk bisa mengulas gagasan, kemudian sejarah, rencana, hingga sampai nanti kira-kira jika terpilih akan seperti apa. Harapannya ini nanti menjadi salah satu untuk teman-teman Sobat UT Jambi mengenal siapa yang akan dipilih, itu yang pertama. Kedua, mengedukasi terkait perpolitikan yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Dan ketiga, bisa mengetahui lebih cerdas dan bijak ketika nanti teman-teman berhubungan tentang perpolitikan, karena ini ada hal yang luar biasa ya, terlebih di 2024 ini. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial istimewa. Ini kebetulan juga mahasiswa Universitas Terbuka dan juga sebagai calon legislatif. Mungkin Bang Jokas boleh memperkenalkan diri dulu, silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Yasir. Nama saya Jokas Siburian. Saya maju sebagai calon legislatif untuk tingkat Kota Maja Jambi. Oke, Yasir. Ya. Dan dapil yang saya pilih adalah dapil 1 Kota Baru. Kota Baru. Ya, itu dapil yang ya relatif lebih kecil lah dibanding dapil lain. Secara kursi, secara coverage areanya dia lebih sempit lah. Lebih sempit. Dan ini baru pertama kali? Alhamdulillah baru pertama kali. Oke. Boleh cerita sedikit Bang Jokas, kenapa tertarik di bidang politik ini untuk teman-teman Sobat UT Jambi? Silakan. Jadi begini Pak Yasir, di circle politik saya sudah belasan tahun dalam circle politik. Tapi terjun secara praktis dalam hal ini sebagai caleg baru pertama kali. Oke. Baru pertama kali. Jadi artinya saya selama ini masih bekerja secara profesional. Kurang lebih 23 tahun lah saya bekerja secara profesional. Oke. Dan saya punya aktivitas sosial yang cukup banyak. Artinya saya punya keterbebanan, punya tanggung jawab pribadi lah untuk membantu saudara-saudara kita, wabil khusus masyarakat Jambi lah. Membantu secara edukasi, secara materi, apapun itu. Nah, sekian lama saya berkecimpung di situ, membantu, mendampingi masyarakat kita di Jambi. Saya rasa mereka merasakan manfaatnya, tapi tidak optimal. Oke. Karena saya hanya pakai sumber daya pribadi saja, dan mereka dan itu sangat terbatas, ya sangat kecil lah. Nah, saya berharap dengan menjadi anggota dewan, bagian daripada penyelenggara pemerintahan, bagian yang bisa mempengaruhi keputusan, saya berharap bisa punya impact positif yang lebih besar dan lebih luas. Sesimpel itulah. Oke. Jadi ada hal baik yang tertuangkan ketika nanti Bang Jokas bisa terpilih. Saya garis bawahi hal baik karena tagline saya adalah niat baik. Niat baik. Saya kira itu apa kecuali didasari berpijak dari niat baik. Maka baliho-baliho saya, APK saya semuanya bertuliskan niat baik. Nah, ini udah disamber nih oleh Pak. Oke. Nah, menarik. Bang Jokas, boleh ceritakan sedikit proses sejarah sampai dari mulai keinginan, perekrutan sampai terpilih. Nah, kira-kira itu prosesnya seperti apa? Oke, jadi ini dari keinginan, perekrutan sampai terpilih. Ini Bang Jokas dari partai apa? PDIP. Oh, sesuai dengan warna baju ya. Oke, dari PDI Perjuangan ya. Iya. Oke. Jadi begini, dorongan dari teman-teman. Sebenarnya sudah sejak lama ya, sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Dorongan tentu ada dasarnya. Mereka melihat kontribusi kita dalam membina atau memberi sesuatu kepada masyarakat. Ya. Pada intinya adalah di PDIP itu kita tidak pernah malu disebut sebagai petugas partai. Oke. Karena partai menugaskan kita untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Itu simpel. Ya, kalau ada orang honorer, partai menugaskan Anda mengangkat dia. Kalau ada yang masih kekurangan pangan,
partai menugaskan kita untuk berpikir bagaimana cara kreatif untuk mengoptimalisasi potensi pangan yang ada di sekitar kita. Itu yang disebut dengan petugas partai. Jadi jangan diartikan negatif. Nah, kemudian saya selalu berpikir mengukur diri, Pak Yasir. Ya. Apakah saya ini cukup berguna bagi masyarakat? Begitu. Maka ketika saya memutuskan, pertanyaan saya adalah, kalau saya jadi anggota dewan, bukan saya akan jadi apa, tapi konstituen saya itu akan jadi apa saya bantu. Itu motifnya. Sebaik-baiknya orang itu bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Jadi ketika saya, motif utamanya adalah bukan kalau saya goal gitu, saya akan jadi apa, bukan. Kalau saya berhasil duduk, mereka yang butuh bantuan itu akan jadi apa saya buat. Nah, kemudian dan di situ kita menghitung potensi kita. Ya. Potensi ini adalah pertama secara intelektual potensi kita apa sih? Ya. Secara networking potensi kita apa sih? Kebetulan saya lama berkecimpung di marketing, artinya saya di ring satu, ya perdagangan lokal saya di ring satunya. Bagaimana memberdayakan masyarakat di beberapa bidang, ya UMKM, perdagangan. Mungkin saya bisa mengatakan saya cukup hatam lah, expert lah di itu. Ya. Jadi dari niat baik itu, lalu memotret kemampuan diri, lalu memotret kebutuhan masyarakat, maka saya putuskan kayaknya nggak memaksa ini, kayaknya udah waktunya memang kalau terjun saat ini, dan ditunda lagi dengan catatan tadi, siapa tahu saya bisa berbuat apa-apa buat mereka. Gitu aja. Jadi ketika punya terpanggil dari hati ingin mendaftar, nah proses rekrutmen, persyaratan dan sebagainya sebagai calon legislatif itu kira-kira apa, Bang? Ya, jadi gitu nih. Kalau di partai kami itu sangat terstruktur rapi, sangat rapi. Itu sebabnya mungkin hanya ada sedikit partai dari banyak partai, hanya ada sedikit di negara kita ini yang katakanlah ID-nya tuh kuat, identitasnya tuh kuat sekali. Iya. Artinya dia sudah punya pasar segmen yang tetap. Betul. Karena ini itu tidak datang tiba-tiba. Ya, tadi sudah lalu dengan sekalipun kita belum merencanakan untuk terjun ke dunia politik. Tadi ketika kita menjadi simpatisan atau anggota sebuah partai, kita sebenarnya sudah dididik sejak awal. Ada pendidikan kader pemula, kader media. Oh, ada trainingnya. Ada trainingnya. Kita menyebutnya dengan sekolah partai. Oh, jadi sebelum menuju ke sana ada sekolahnya dulu. Oh, jadi nggak ujuk-ujuk saya. Wah, gitu. Oh, gitu. Jadi memang menarik ya. Berpartai itu kan sebenarnya berideologi. Betul. Kita sepakat semua partai itu sudah melalui screening bahwa dia harus sudah sesuai dengan dasar negara, falsafah negara. Tapi ideologi apa yang dia pegang? Oke. Nah, itu yang harus ditransformasikan ke kader-kader. Sehingga memang selayaknya setiap caleg yang otomatis adalah anggota partai itu sudah punya ideologi. Yang diperjuangkan penjabatannya itu melalui program. Program kerja. Ya. Itu, Pak. Tapi kalau misalkan untuk jadi seorang caleg itu syaratnya apa, Bang? Apa harus S1, S2, harus punya surat kelakuan baik dari kejaksaan? Ya, jadi boleh di-sharing. Syarat caleg ini kan ada dua. Apa itu? Garis besar. Pertama, syarat yang ditetapkan oleh penyelenggara, oleh negara. KPU ya. KPU dalam hal ini. Syaratnya KPU. Ya, lalu syarat dari internal partai. Oh, begitu. Iya dong. Iya. Catatannya adalah syarat internal partai tidak boleh melanggar atau menyalahi syarat dari pemerintah atau KPU. Baik. Contoh nih. Syarat dari pemerintah itu kan ya catatan kesehatan, kelakuan baik dari pengadilan negeri ya, kemudian bebas narkoba, ya, teknis-teknis seperti itulah. Nah, tapi partai lebih tegas lagi, lebih spesifik lagi, ini memberikan syarat ini untuk menciptakan, pertama adalah utility dari seorang caleg itu. Kemanfaatan caleg itu. Oh, baik. Kalau pemerintah kan tidak sampai senibel itu mengatur. Yang kedua, untuk memastikan kompetitiveness itu
Oke. Oke. Contoh kalau di partai kami yang saya tahu apa ya, satu orang anggota dewan itu maksimal boleh duduk 3 periode di dapil yang bersangkutan. Maksimal. Maksimal. Jadi ada batasan waktu ya. Batas. Nggak bisa diatur seumur hidup. Tidak bisa maksimal kali gitu ya. Kalau ini mau tetap ingin mengabdi pada masyarakat melalui jalur itu, ya harus naik dari kota ke provinsi. Atau mungkin saya nggak tahu di daerah lain, mungkin dari dapil A ke dapil B. Oke. Karena apa? Ini kan masalah regenerasi. Ya. Ya. Kemudian kesegaran ide. Betul. Masa ini 15 tahun lu terus di situ, jangan-jangan ide lu sudah basi buat mereka. Caleg lain dong. Pertama regenerasinya jalan, yang kedua barangkali ide dan kreativitasnya caleg baru ini sudah lebih relevan dengan kebutuhan dan keinginan konstituen. Nah itu syaratnya, intinya adalah ada syarat dari negara, kemudian juga ada peraturan teknis dari partai. Oke, menarik ya. Jadi memang di Partai PDIP Perjuangan ini ada aturan-aturan khusus ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh partai. Dan sekolahmu juga ada. Sekolahnya gitu. Jadi Sobat Tete Jambi nggak bisa sembarangan juga untuk partai tertentu bisa jadi seorang calon legislatif. Berarti yang sudah masuk di DPT ini adalah orang-orang terpilih ya. Mungkin integritasnya segala macamnya sudah ini. Nah, bicara keluarga nih Bang. Siap. Keluarga dukung nggak kira-kira abang calon legislatif? Artinya kan support system kita enggak ini ya. Kira-kira kalau dari sisi keluarga gimana Bang? Ya, jadi kalau almarhum mama saya, mama ini belum istri. Almarhum mama saya, mungkin kalau beliau mendukung, mungkin saya sudah 5 atau 10 tahun lalu terjun. Gitu. Nah, beliau waktu itu, beliau berpikir seperti tadi saya bilang, saya sudah cukup bergerak di bidang sosial, membantu saudara-saudara kita, termasuk para disabilitas. Saya ada program khusus, jadi kata ibunda saya khawatir lah, kalau you jadi anggota dewan sibuk. Ya mungkin dalam mindset beliau itu politik itu terlalu riuh, kayak terlalu dalam tanda petik ya. Nanti kau tidak mikirin lagi masyarakat. Terus mungkin beliau juga melihat berita-berita yang negatif lahir di sel, saya nggak mau menengok kau di sel, kira-kira begitu lah. Jadi beliau memang tidak pernah setuju sampai beliau wafat. Lalu ya tapi kan kita kan kontemplasi ya, ada perenungan, ada pertimbangan, sampai akhirnya semua keluarga setelah orang tua kita nggak ada kan penggantinya dan mertua kita. Mereka semua support dengan doa, dengan apapun yang mereka bisa support, termasuk istri. Pesannya satu, utamakan kesehatan. Jangan sampai lupa diri, gitu kan? Lalu mengabaikan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap jadi orang baik. Sehat dan baik. Iya, itu. Betul, menarik. Oke. Gini, ketika Bang Jokas memutuskan maju gitu ya. Kira-kira kan pasti Bang Jokas punya strategi dan program. Betul. Boleh di-share mungkin program-program apa yang Bang Jokas tawarkan untuk para pemilih Abang khususnya di Kota Baru ya? Iya. Jadi begini Pak Yasir. Program yang saya tawarkan itu berangkat dari 2 kondisi. Yang pertama adalah kondisi apa masyarakat, artinya sekarang kondisinya bagaimana, yang dibutuhkan apa untuk perbaikan. Itu yang pertama. Kondisi di sisi lain adalah kondisi saya, dalam artian kira-kira outsource apa yang saya punya, potensi apa yang saya punya. Karena percuma juga ketika saya berjanji macam-macam, tapi sebenarnya saya tidak punya kemampuan untuk merealisasikan. Bukan manis-manis saja. Bukan manis-manis, makanya saya sudah mengukur kemampuan saya dan mengukur growth-nya saya nanti dengan pangkat anggota dewan itu di pundak saya. Ada tambahan daya saya apa. Nah maka sekali lagi supaya tidak mulai dari nol, maka sebenarnya saya hanya perlu melanjutkan hal-hal baik, hal-hal positif yang sudah saya kerjakan puluhan tahun. Contoh, saya sangat ingin semua warga negara Indonesia yang lulus sekolah menengah atas itu mampu kuliah. Tapi kan faktanya belum. Betul. Tapi saya juga tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ketika saya punya restoran, punya beberapa usaha, seberapalah? Karena kalau saya setiap hari, setiap saat bisa memberikan mereka pekerjaan, artinya turnover saya bermasalah. Betul. Nah, maka saya harus memastikan saya harus bisa
memberikan sesuatu kepada mereka yang memungkinkan mereka dapat pekerjaan Sendiri. contoh sebelum caleg pun saya sudah melakukan pelatihan dengan gratis Pak. Yang saya latih siapa? Yang pertama adalah anak-anak SMA yang belum mampu melanjutkan. Oke. Kemudian ibu-ibu, kita menyebutnya emak-emak, ya kan? Iya. Nah, dua orang ini, dua kelompok ini saya beri pelatihan, saya kasih sertifikat, lalu mereka kata orang Jambi berejo lah, nak begawe-begawe, nak berusaha-berusaha, nak jadi UKM-UKM. Nah, golongan ketiga adalah saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Siapa mereka? Mereka adalah teman-teman kita disabilitas. Betul. Nah, mereka saya latih, saya kasih sertifikat, tapi khusus untuk disabilitas ini, saya berusaha mencarikan mereka pekerjaan. Itu tadi, karena saya punya jaringan, ya teman-teman saya yang pengusaha, mungkin kuliner, mungkin sembako, masing-masing potensi teman-teman disabilitas ini, saya tawarkan sesuai dengan usaha mereka. Nah, kalau mereka cukup yakin, langsung bekerja. Kalau mereka tidak yakin, saya pekerjakan dulu di tempat saya. Sudah punya pengalaman kerja, baru setelah itu mereka saya kasih ke mereka. Ini ada teman disabilitas, sudah saya latih, sudah saya training di tempat saya, sudah oke. Jangan punya alasan, mohon diterima. Nah, itu. Menarik. Tadi saya sedikit menggarisbawahi yang Bang Jokas katakan bahwa memang di Provinsi Jambi ini tingkat APK untuk S1 angka pasti itu kita masih di bawah 2% Bang. Jadi masih banyak anak-anak Jambi ini yang nggak lanjut ke perguruan tinggi. Itu pertama. Kalau misalkan kita compare dengan provinsi sebelah kayak Palembang, Padang, itu yang S1-nya sudah cukup banyak. Udah gitu yang kedua tadi saya sempat audiensi dengan Kadis Pendidikan juga mengatakan bahwa SMK itu memang cenderung mencetak pengangguran. Nah, jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu tadi memang selain lapangan pekerjaannya sedikit, ya tadi Bang Jokas penting ya memberikan pancingnya. Kita ngasih ikannya, biar mereka punya pancingnya, mereka bisa memancing sendiri. Nah, ini menarik yang tadi sudah disampaikan dari program Bang Jokas. Nah, bicara untuk mengenalkan diri kita ke masyarakat, perlu ada sebuah strategi dan marketing. Kalau masalah marketing, Bang Jokas pasti ngatam lah. Apa sih strategi yang Bang Jokas lakukan selama kampanye ini untuk mengenal lebih dekat Bang Jokas ke masyarakat yang ada di wilayah dapilnya Bang Jokas sekarang? Terima kasih. Jadi gini, saya tidak tahu ini apa ungkapan ini dari orang barat atau dari kita. Ada istilah mengatakan jangan meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang. Meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang. Kalau dua jatuh selesai. Gitu lagi itu bagian apa-apa. Nah, maka cara saya adalah kan pada ujungnya kan adalah suara. Betul. Maka saya membagi suara itu dalam 6 keranjang. Menarik. Artinya saya pun harus melakukan pendekatan yang relevan, yang sesuai dengan masing-masing keranjang. Gitu. Contoh, keranjang pertama adalah saya menyebutnya sebagai jaringan TPS. Jadi di dapil saya itu, dapil Kota Baru ada 238 TPS. Saya harus make sure bahwa 238 TPS itu saya punya relawan di sana. Saya punya relawan di sana. Satu TPS itu relawannya harus minimal di situ ada koordinator juga. Satu koordinator itu harus membawahi 10 TPS. Baik. Jadi ada koordinatornya 10. Iya, betul. Nah, satu TPS itu harus ada 5 relawan. 5 relawan itu harus membawa 5 suara. Tidak saya perbolehkan lebih, Pak Yasir. Karena strategi ini saya kan diajar oleh Pak Yasir, diajari oleh UT marketing ya kan. Saya tidak mau bermimpi, Pak. Saya tidak ingin satu relawan itu mengambil lebih dari 5 suara. Karena apa? Saya sudah diajari UT mengadakan riset. Baik. Sebelum saya tetapkan strateginya, saya habiskan waktu 2 bulan untuk riset. Salah satu hasil risetnya adalah bahwa di Kota Baru itu satu keluarga itu punya 3,42 suara. Artinya kalau satu relawan itu saya tunjuk dan saya minta 5 suara, dia hanya perlu mengambil 1,5 suara lagi dari luar.
dan itu mungkin adalah saudaranya, tetangga dekatnya. kenal gitu ya. Tapi kalau 10 dia akan cari suara ke tetangganya temennya, Oh ya, ke temannya tetangganya, dan itu tidak bisa dipegang. Nah, balik lagi gimana cara memperkenalkan diri menjadi sangat mudah. Karena apa? Kan sudah dipersempit tadi. Maka koordinator ini saya panggil ke tempat saya. Iya. Dan pertama saya lakukan adalah mereka saya latih dulu. Latihan apa? Ibu butuhnya pelatihan apa? Oh, anak saya bukan saya. Apa itu? Dia lulus SMA tadi. Saya nggak bisa kasih pekerjaan, Bu. Tapi nih saya latih dia menjadi barista. Oke. Barista dasar, barista lanjutan. Saya kasih sertifikat. Silahkan cari kerja sendiri. Iya. Oh, ibu-ibu tadi, kami kalau ada pengajian, ada arisan, harus beli. Ya udah sini, saya ajari cara buat mie. Ya entah mie khas yang Jambi, mie telur, mie semualah, mie segar gitu. Lalu saya ajari buat roti, produk bakery lah, produk bakery apapun itu. Mereka sudah mengenal saya dan sudah merasakan manfaat baik dari saya. Karena tadi kita sepakat, apapun tujuannya, apapun ikhtiarnya, harus dicapai dengan niat baik, harus dicapai dengan berimpact baik. Oke. Mereka bukan sekedar mengenal saya, sudah ikatan emosional di situ. Bagi-bagi sembako itu kan ada ikatan itu. Oh, betul. Cuma dapat sembako doang senang pulang. Selesai sampai situ juga. Oke. Nah, menarik tadi strategi yang sudah disampaikan oleh Bang Jokas. Jadi melakukan riset dulu, melihat pasar dari 200 CLS itu cari relawan. Itu saya baru cerita. Satu keranjang. Setiap keranjang berbeda ada. Umpamanya itu tadi keranjang TPS. Iya. Di situ ada keranjang budaya. Di situ ada marga. Oke. Ada agama. Ya Kan? Ada gitu. Lalu keranjang-keranjang lain semua saya pisahkan. Lalu saya riset pula untuk keranjang ini pendekatannya apa, pengenalannya apa. Contoh nih, ibu-ibu saya latih tadi Pak, nggak berhenti sampai di situ. Akhirnya mereka saya minta memproduksi cookies. Oke. Cookies untuk saya bagikan sebagai bingkisan Natal yang itu sah, tidak melanggar apapun. Ya. Hanya cookies, bingkisan Natal, dan target saya adalah seluruh orang yang Natalan di dapil saya harus kebagian. Maka saya cetaklah 9.500 toples cookies. 9.500 Dan semua bergembira. Dan saya bagi tanpa embel-embel politik. Oke, Di baik. situ tidak ada nomor apapun. Jadi murni hanya. Ada ini produksi Kenara. Wah. Tapi rata-rata sudah tahu Kenara milik Joka Siburian. Ya. Jadi dari tadi banyak keranjang telur tadi ya, pendekatan agama, kedekatan, suku, budaya, dan TPS tadi ya, dengan riset itu salah satu strateginya ya. Dan semua selalu didasari dengan bermanfaat gak sih? Oke. Pola pendekatan ini, teknis pendekatan ini bermanfaat gak sih buat mereka? Itu sih. Baik. Ini kita masuk ke sesi terakhir. Ini bisa boleh dijawab, boleh enggak, Bang. Jadi ketika maju sebagai caleg, kan perlu dana nih, Bang. Betul. Boleh nggak di-spill kira-kira berapa dana yang kita persiapkan untuk bisa maju sebagai mungkin di DPRD misalkan kota. Kira-kira boleh sebagai gambar kalau mau di-spill, kalau enggak atau kisaran berapa gitu kira-kira, Bang? Saya begini saja ya, simpel. Untuk melakukan hal-hal baik tadi, itu saya mengeluarkan dana, menurut saya sih cukup besar. Tapi catatannya adalah tanpa nyalek pun dana itu pasti saya keluarkan. Oh gitu, nyalek itu tetap dikeluarkan. Saya keluarkan. Hanya saja kali ini akan lebih terarah. Akan lebih terarah. Contoh lah. Juga hari raya kurban. Oke. Saya nyumbang Kambing, sapi ya? Bukan 500 ini selemek. Mereka kan senang, seragam. Iya. Biasanya saya sumbang 500 terserah di mana baik. Tapi kalau kali ini khusus Kota Baru dulu ya. Itu. Nah, kemudian untuk TPS pasti perlu untuk saksi. Baik. Saksi pribadi. Ya kita anggap aja satu TPS itu rata-rata kita akan habis 1 juta gitu ya. Oke. 200 dari 300-400 juta lah kira-kira begitu. Dan itu adalah biaya real karena tidak siram-menyiram itu kan hanya bagi caleg-caleg yang tidak menciptakan ikatan sosial, ikatan emosional. Iya. Kalau saya kan hampir semua sudah, catatan saya per hari ini sudah 1.600 orang saya berlatih di tempat saya. 1.600 orang. Dan mayoritas di Kota Baru.
Kota Baru. Ya, 1.500 orang. Apa ya? Ya dia sudah pelatihan loh, itu bukan sekedar ketemu ya. Itu ya. Dan sasaran utama emak-emak. Apa bedanya emak-emak bapak-bapak? Kalau bapak-bapak jangan kan ngajak orang, dia aja lupa bikin gitu. Tapi kalau emak-emak dia pasti teringat dan relatif dia lebih ayo, lebih agresif. Ya, mama itu kalau dosanya teringat terus, Bang. Pasti ingat terus, apalagi yang baik gitu ya. Makanya dia bilang the power of mama. Belok ke kanan, sen ke kiri gitu. Oke. Jadi tadi boleh ditotalkan kira-kira bisa habis berapa untuk pencalekan ini? Kurang lebih 500. Sekitar 500 ya. Oke, kurang lebih sekitar 500. Nah, pertanyaan terakhir. Ya. Seandainya nanti Bang Jokas terpilih sebagai anggota dewan. Apa yang pertama kali Bang Jokas lakukan dalam 3 bulan pertama? Saya mengunjungi mereka. Ketika saya mengundang mereka, saya cuma memberi manfaat. Tapi ketika saya mengunjungi mereka, mereka memberi manfaat buat saya. Apa itu? Saya menjadi tahu kebutuhan dan potensi semua para koordinator saya. Oke. Itulah yang akan saya penuhi. Contoh, saya berkunjung, Pak, kami tidak butuh duit, kami tidak butuh apa-apa, tapi dari rumah kami ke jalan umum itu nanjak sekali. Kami sering kecelakaan. Boleh tidak Pak, Bapak bantu itu diperbaiki? Saya katakan begini, saya tidak menunggu jadi anggota dewan. Tanpa uang apapun saya akan minta teman saya untuk memperbaikinya. Yang seperti itu. Jadi jangan mimpi-mimpian, pokoknya mana yang bisa dan itu hanya bisa kita buatkan skala prioritas yang sangat bermanfaat kalau kita turun ke lapangan. Kalau kita cuma di belakang meja nggak bisa. Nah, kalau misalkan nanti Bang Jokas sebagai anggota dewan, ada nggak program khusus untuk pendidikan, khususnya pendidikan tinggi ataupun dari menengah ataupun bawah, dari SD, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, punya program khusus nggak untuk beasiswa atau apa yang lain? Sudah lama saya pikirkan. Pertama, program beasiswa itu sudah pasti ada dalam rencana saya. Tapi pembiayaannya kan tidak pasti. Karena itu menyangkut uang negara. Yang pasti adalah kemampuan saya. Kemampuan saya adalah contoh, orang lulus S1 sekalipun, dia bilang susah cari kerja. Nah, saya yang pimpinan perusahaan lokal, saya mengatakan susah cari bekerja. Jadi saya akan fokus bukan menyekolahkan mereka, tapi mempertajam mereka skill yang spesifik. Contoh ketika dia SMK tadi tapi nganggur, ya udah sini datang ke saya tambah skill yang spesifik, apa itu menjadi barista. Itu. Teman-teman pemasar, yuk sudah lulus kan? Tapi pemasar yang sebenarnya di lapangan, yuk kita buat satu kelompok. Saya kumpulkan beberapa perusahaan besar yang di sini dulu di Palembang namanya Biskop ya. Itu adalah para pimpinan-pimpinan cabang berkumpul, lalu memberi secara bergantian memberi materi gitu, sehingga itu materi yang aplikatif. Sangat aplikatif. Bahkan ketika mereka masuk seleksi, rasanya beda. Rasanya beda. Oh ini sudah tahu pasar, sudah tahu apa yang diperbuat, sudah tahu apa kebutuhan pasar. Jadi bukan menyekolahkan, bukan, tapi spesifik menguatkan sehingga benar-benar mereka lah yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini pertanyaan paling terakhir, Bang Jokas. Ketika nanti Bang Jokas terpilih sebagai anggota dewan, susah nggak ditemuin? Biasanya kan anggota dewan sekarang kan kalau mau audiensi, mau titip pertanyaan, masukan ini segala macam, ketemunya ada gap, ada susah. Nah, kalau Bang Jokas terpilih, kira-kira gampang nggak sih nemuin kalau audiensi ngobrol, diskusi dengan Bang Jokas ketika nanti terpilih sebagai anggota? Mungkin saya akan susah ditemui oleh orang-orang hebat. Gitu ya. Karena saya nongkrongnya biasanya udah tahu di pinggir jalan, ngobrol sama tukang gorengan, tukang martabak. Kalau mau mereka ketemu saya di situ, monggo. Ada di situ pasti ya. Bisa ya. Baik, terima kasih Bang Jokas atas diskusinya, sharingnya tadi. Teman-teman, sebagai pengetahuan ya, tadi perjalanan hidup dari Bang Jokas mulai dari awal sampai terpanggil untuk menjadi anggota dewan. Mudah-mudahan juga terpilih ya. Boleh diinformasikan Bang Jokas dari PDIP? Ya. Nomor berapa? Saya maju menjadi calon anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dapil 1 Kota Baru. Jadi itu untuk tingkat kota saja. Ya. Nomor urut saya nomor urut 6. Nomor urut 6. Itu nomor urut terakhir. Jadi pilih saja. 6 ya, dari kepala banteng. Jadi itu yang ini ya. Dan Pak Bang Jokas ini juga mahasiswa UT ya. Saya mahasiswa UT yang sangat menikmati belajar di UT. Sangat menikmati. Saya mau lulus sedih.
Tapi nanti, oke, lanjut lagi ya, Stik. Lanjut, insya Allah lanjut. Baik, demikian bincang-bincang kita dalam caleg politik di UT Podcast Jambi kali ini, mengedukasi dan menginspirasi. Tadi podcast politik ini adalah salah satu untuk mengulas caleg-caleg yang akan maju di Provinsi Jambi ini, baik itu dari ide, program, gagasan, agar kita lebih kenal, lebih dekat siapa yang akan kita pilih. Terima kasih Bang Jokas sudah hadir di Jambi, sukses juga buat Bang Jokas. Dan juga demikian berakhir sudah UT Podcast Jambi kali ini. Sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada episode podcast berikutnya. Saya Siriadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.